tidak ada cerita-cerita EVOS Harvitusun, tidak ada. Betul. Gimana ini? Ini konsisten banget. Konsisten, bahkan top 5 aja enggak, top 3 always. Kalau Always. enggak Buya, top 2, top 3. Itu dia Survivor, so here we go. We're going to the last round of the day. Dan ini adalah IFL Grand Final 2023 yang akan kalian saksikan sesaat lagi memasuki round terakhir. Round kita yang ke-6 sebelum masuk ke day kedua, yaitu besok. Garis pesawat ternyata cukup lurus dan map yang di random kali ini bakal menjadi map yang cukup seru juga sebenarnya. Iya, lebih seru lagi kalau kita bakal lihat perang antara Memorial Gamer Lady berjumpa lagi bersama Marawa. Kita lihat apakah existence dari Dina benar-benar bisa diandalkan lagi. Terlihat udah ada kontak pertama datang dari arah MG di sana, Bung Skyla. Dua orang berhasil dapetin pick up, satu tuker satu, tapi kali ini agak berbahaya. Dan Dina masih ada lini depan. Dina sedikit lagi tadi berhasil mendapatkan satu player dari arah MG Lady. Dan MG Lady terlihat cukup kebingungan di sini mencari mana fokus yang tersisa dari player-player Marawa. Dan apakah Marawa bisa menjawab apa yang udah di-setup dan udah disiapkan, karena ini benar-benar dari Inu dan juga Cena plus dari arah kejauhan udah berhasil dapetin kesempatannya, tapi bakal ada double pick menuju ke arah Dina. Tahu banget priority untuk ngerush ke satu player yang cukup penting dari arah Marawa nih. Iya, dan ini juga masih belum aman-aman banget buat mereka. Sebenarnya kondisi juga masih bisa terbalik. Seperti yang gue bilang, Vinda masih bisa banget mendapatkan satu poin eliminasi lagi. Dan kali ini kalau kita lihat juga ada seorang Inu yang coba untuk melakukan satu firing terhadap lawannya. Wah. Kondisi menjadi 2 lawan 2 dan cenderung tidak menguntungkan untuk kedua tim. Iya, gue kayak sampai agak ada momen stop sebentar terus agak ketawa kecil karena ini jadi nggak cuan ya buat dua-duanya ya. Iya. Dan sekarang setengah darah bahkan dari ini udah hilang. Masih bisa digulung medical kita, tapi lihat siapa yang datang. Ada R12 di sana berhasil dapetin Vinda, sisa Cell aja. Bakal jadi emosional banget karena bisa jadi mereka habis Buya bisa jadi tusun Bung Skyla. Itu yang bakal menjadi sangat berbahaya dan harus diantisipasi lagi oleh teman-teman Marawa yang notabene sangat bermain dengan baik di game sebelumnya. Sementara Dewa United juga kali ini gak mau kalah. 3 playernya masing-masing membagi 1 poin eliminasi. Ada Groot, Cantikva dan juga Naya. Azel lagi nggak diajak karena sebelumnya udah cukup banyak. Oke. Azel nanti juga dapat sendiri dia mah ya. Iya. Bisa menambah pergerakan-pergerakan tambahannya. Tapi kita lihat gimana Kraken datang, sebenarnya timingnya juga bisa gue katakan memungkinkan untuk anak-anak Memorial Gamer Lady itu cabut juga Pak, akhirnya Pak dari arah fusionnya. Ya, ditinggalin duluan karena mereka bergerak ke arah utara biar aman dulu ya kan. Betul. Dan bagian tengah seperti biasa nih Haji Sven. Waduh, bahaya banget ini. Nesce masih belum puas seperti ya aksi mereka di arah Miltia terlihat. Sha once again berhasil mendapatkan pick off tersebut, tapi masih ada Lilia dan juga Elva bisa diandalkan di sana, sisa satu orang Kirana aja. Dengan 600 koin FF-nya, apakah bisa merevive teman-teman ya? Tapi udah dalam jangkauan, udah dalam pantauan dari anak-anak NSC. Ini bakal berbahaya untuk Kirana, karena Kirana gak punya pilihan lain selain dihabisi di sana. Dan satu player terakhir dari Fly 7C ini juga untung ya sudah merevive kembali temannya di tempat yang lain. Oke, masih bisa kabur lagi dan pada akhirnya NSC dengan 4 poin eliminasinya pun gagal untuk menumbangkan whole squad dari teman-teman Sky 7C. Dan kalau kita lihat NSC dengan 4 poin eliminasinya ini udah cukup bagus sebenarnya. Apalagi Militia merupakan poros dari map ini, bisa gue bilang semuanya bakal bergerak dari arah jam 12 ke jam 12 lagi ke arah Militia mungkin. Betul. Secara perlahan tapi pasti sampai pada akhirnya ketika mereka dapetin Militia, kalau mereka ngerti cara defense ya, yang dimana sebenarnya abang-abangan yang memperbaiki defense itu agak susah, itu bakal benar-benar impactful banget dan resource-nya bakal cukup banget di situ. Sepakat. Tapi ya itu, dengan fokus yang juga harus dimantapkan gitu Bung Skyla ya. Emang segitu trikinya kalau kita ngomongin Militia, dan case tadi barusan adalah case yang kebalikannya dari Alpine sebelumnya. Iya kan, kayak sempet NSC kececer sisa 1 tapi datang lagi, fight ulang lagi, kelas ulang sama anak-anak dari Fly 7C. Dan kali ini ada aksi yang berbeda di mana Jena plus benar-benar plus aimnya. Dan kita bisa lihat gimana Nova memberikan perlawanan ke arah Jena plus karena dia tahu target priority dia itu harus hajar snipernya dulu. Oh iya, jelas banget harus mengajar sniper yang memang kondisinya juga cukup membahayakan. Tadi Kola hampir aja di end juga sama Kraken.
Dan kalau lu lihat gimana cara mereka bermain menggunakan double baretanya itu juga cukup mengerikan. Pantes sih Koja tadi ya. Udah notice tuh dan nandain nih. Kayaknya gue ngefans sama Jena Plus katanya gitu. Oh ya, soalnya jago banget mainnya. Iya, jago AWM ya banget. khususnya ya. Koja kan juga main sniper soalnya support ya kan. Iya, positif sih gitu ya. Positif thinkingnya gitu aja teman-teman. Tapi kembali ke arah Jena Plus juga yang baru dihidupkan kembali nih ternyata. Geser-geser ke Ocean View. Ini orang-orang compang-camping nih larinya ke Ocean View, Pak. Tapi harus gue akuin ya, tekad mereka dan juga hoki mereka untuk bertahan hidup bisa gue bilang cukup tinggi. Ya. Kita lihat kayak contohnya udah comeback ke tim lagi. Habis itu udah tinggal panen-panenin orang-orang yang compang-camping juga. Dan ini bisa jadi ancaman, gak nutup kemungkinan mungkin mereka selamat sampai akhir, Pak. Ya, dan kalau kita ngomongin daerah sini, Ocean View sini, biasanya kalau nggak ada Kraken itu ada teman-teman dari Garuda X Phoenix juga. Betul. Tapi kayaknya Garuda X Phoenix nurunin temponya sedikit dan ini bakal menjadi perang yang bakal cenderung nggak bisa dihindari untuk anak-anak dari MG Lady. Terlihat gimana double pick terjadi dari Nova dan juga R12. Bagus buat R12-nya naik, dipaksa habis itu ke distract musuhnya sampai ada yang ngeras dari arah kiri musuhnya. Ya, dan pada akhirnya Kraken berhasil menumbangkan satu player dari Memorial Gamer Ladies yang menurut gua ini juga membuat mereka memantapkan posisi mereka untuk bergerak lebih aman lagi. Tapi kalau kita lihat MPIX masih sama dengan gameplay mereka di fase pro juga di mana mereka habis buya, habis itu sempat tusun lagi. Padahal mereka merupakan salah satu tim yang bisa konsisten harusnya bersamaan dengan Garuda X Phoenix juga. Ya, harapan gua cukup tinggi untuk MPIX karena mereka sering banget turun di sini dan sering banyak pelajaran mistake mereka. Dan bakal coba di-abuse, tapi harusnya Tania berhasil dapetin Bella cukup baik. Pick off-nya dan bahkan langsung di-end begitu. Ailey once again and again di sana berhasil dapetin satu orang lagi di sana. Membuat kondisi untuk MPIX makin tidak terlalu menguntungkan walaupun begitu. Ailey berhasil di-revive di sana dan Chelsea masih bisa dilawan dengan sangat baik. Di sana di tangan seorang Arca. Langsung di-end begitu saja di tangan Arca. Arca belum dapat momentum untuk reset glue wall dan juga medkitnya. Masih dicari kesempatannya. Arca udah kebaca. Musuhnya bakal lari ke sana tapi sayangnya tradingnya tidak terlalu baik. Posisinya kurang presisi mengakibatkan MPIX Rocks. Di menit ke-7 OTW 8 akhirnya harus pulang tumbang kandas duluan ke lobby. Waduh, memang ini kalau kita ngomongin masalah morph spesialis menjadi tim yang cukup menyebalkan untuk tim yang sedang mengejar-ngejar poin juga loh. Iya. Dan kalau lo lihat tadi sebenarnya ada T-back yang dilakukan. Sama seorang Eli. Iya. Eli jangan diulang. Jangan diulang Eli ya, tapi kita lihat dulu nih apakah momentum dari Marawa bakal terulang untuk kandas. Karena kita bisa lihat juga gimana Marawa benar-benar berhasil jatuh bangun menghidupkan teman-temannya kembali. Dan kita juga ngelihat gimana Dewa mulai coba settle. Apalagi kita ngomongin Alpine, temponya bakal lambat banget setelah kelihatan di notif sebagian dari bahkan dihidupkan kembali kan. Ya. Gimana gak insecure orang? 42 orang masih ada di menit 8 loh. Padahal kalau lo inget tadi Kraken udah dapetin 5 poin eliminasi. Itu. Lalu ada teman-teman dari Morph juga udah dapetin sekitar 5 poin eliminasi juga. Iya, Jadi iya. harusnya itu udah kayak hilang setengah servernya. Iya. Tapi saya juga nggak tahu ya kenapa ya. Iya. Mungkin koinnya nanti kita yang comotin duluan aja Pak. Kita jadi masuk ke mapnya dulu, kita hilangin koinnya. Ya ngomongin mereka juga kalau ngomongin tentang Memorial Gamer Lady ini yang menurut gue kayak, hah lu tuh bisa ya udah hilang 3, satunya ngidupin, temennya hidup, yang baru ngidupin mati. CGGG banget ya. Cek gigi banget. Iya, keren. Keren gak sih? Tapi di satu sisi tuh ngebuat Gomez, even kita yang main ranked aja kayak, kalau udah misalkan season 1 ngidupin yang lainnya ujung-ujungnya rontok-rontok juga kan. Rontok, karena Bung Surya biasanya udah jauh 200 meter di depan gua. Di depan ngasih info Iya. kalau udah mau kenok dulu. Iya benar, backup aku bang, aku kenok. Dan kembali ngelihat gimana anak-anak dari NSC tadi perang di Militia bersama dengan Fly Seven sih itu membuat Militia sempat ditinggali dan jadi kesempatan untuk Ivos Harvey. Akhirnya Ivos Harvey-nya dapat kesempatan untuk ke Militia. Ke tengah Militia persis. Kosong jadinya semuanya penumpukan masih ada di sekitaran Rai, Ya. sekitaran mungkin Sunside ya kan. Wah. Ya, dan pada akhirnya itu juga menguntungkan untuk mereka karena beberapa tim yang memang tadi ada di Militia udah mulai geser tuh. Betul. Dan kita lihat aja gimana di sini Groot juga di sisi lain berhasil dapetin Fafa di sana. Cel juga terculik di tangan seorang kola dari Kraken dan Silence. Terlihat layer yang paling sering tersorot dari Island of Goddess bisa gua katakan. Benar. Cukup try hard juga bersama dengan Naya dan juga Lisa bersama Wawa ini masih harus memantapkan fokus mereka karena
Ngeliat portal gue cukup jauh di sana itu pasti lumayan bikin insecure. Tiba-tiba ada orang ngeflank dan Dona. Oh wow, terjadi aksi di tempat lain. Pandora melawan Kraken kali ini. Tim yang akhirnya gesekan dari EFL Pro kemarin sempat gesekan terus. Akhirnya jumpa juga nih di persimpangan jalan. Oh wow, lemparan grenade dari Ega cukup presisi. Bakal disambut sama temannya dari seorang Feby juga dengan M249X. Nice! M249 di sini presisi banget, berhasil dapetin satu dan membuat Feby bakal maju ke depan. Hati-hati Feby, jangan terlalu gegabah karena ini, nah tuh kan, itu bahaya banget. Itu bahaya. Kecuali emang lo tahu cara untuk menghadapi situasi yang seperti itu kayak gimana. Tapi karena kalau kita ngomongin kali ini juga komite yang dilakukan oleh seorang Feby harusnya bisa membawa keuntungan untuk teman-teman yang granat dilemparkan ke arah depan. Masih bisa survive kali ini. Walaupun nanti belanya cukup sekarat tapi Feby masih coba untuk memberikan pressure lebih ke arah dalam. Tapi double swing mulai dirasakan dan kali ini justru Feby-nya harus ditumbangkan. Menukar dengan satu player yang berada di depan. Bahkan 19 Bella harus tumbang di sana. Tapi pada akhirnya Kraken yang kehilangan satu orang di awal fight sebelum pecah harus ditumbangkan di tangan teman-teman Pandora. Kredit goes to 19 Bella sih. Kelihatan banget cara dia nge-cover. Dia tahu oh temen gue udah miss aim gara-gara ada double pick juga dari lawannya. Terus mau ke kiri itu udah nggak kena tuh pelurunya. Ada 19 Bella dari samping kirinya. Bagus banget jadi wingman sistemnya. Wow, amazing banget anak-anak dari Pandora Brielle. Walaupun tadi sebenarnya beresiko banget sih pergerakan dari Feby. Dan sekarang kita lihat lanjut aksi yang lain juga masih mau coba dimantapkan sama NSC. Dan kita bisa lihat gimana Island of Goddess mulai kehabisan ide. Gimana cara masuk ke zona selain berhadapan langsung sama mereka-mereka ini. Apalagi ini stadium. Stadium udah pasti nggak sepi. Kalau zonanya nge-swingnya ke bawah udah pasti bakal numpuk badan. Morteam sudah standby di sana Bung Skyla. Ya Morteam juga nggak bakal mau ketinggalan tempo dari party yang bakal mereka dapatkan. Apalagi dengan 6 poin eliminasi kali ini. Wah mereka tinggal gimana caranya. Oh baru mau gue bilang harus secure. Orang terakhir ya, karena kalau udah secure sebenarnya lawan mereka di daerah kanan itu cuma ada teman-teman dari NSC. Ya, yang mana NSC juga pasti bakal objektif mikirnya itu ambil compound. Ambil compound bukan kontak gitu ya kan. Dan oh my god, wah Pandora Brielle, kenapa baru begini di game terakhir? Ngeri banget permainan dari Pandora Brielle. Tiba-tiba mereka berhasil membabat habis lebih dari sekedar 2 squad. Dan kita juga lihat akhirnya EVOS Harvey yang dari tadi belum sempat tersorot karena memang mereka bermain pasif, mencoba bermain objektif dan kali ini mereka harus berhadapan dengan banyak tim di depannya kayak contohnya ada NSC yang ini Deja Vu Purgatory Brasilia nih. Ini kayak gini nih kayaknya tadi juga nih ya. Tapi bedanya cuman kayak di sebelumnya kalau kita ngomongin map yang sama juga mereka ketemunya di akhir nih. Iya, aduh seru banget ya. Dan oh wow, zonanya gimana? Zonanya nariknya kemana? Nggak berpihak banget gak sih? Nggak berpihak banget dan jujur gue juga pengen lihat ketika kesempatan seperti ini gimana caranya EVOS itu masuk ke dalam zona selanjutnya kalau harus dihadapi sama mungkin lebih dari satu tim lainnya. Karena kalau kita ngomongin yang sebelumnya itu mereka hadapannya sama satu atau mereka yang nahan di dalam zona. Dan jawabannya seperti itu, sesimpel itu, bergerak aja jalan gak ada yang nembakin udah. Iya. Kok giliran tim yang lain kayak mau masuk zona ditembakin mulu gitu ya. Betul. Jadi ini kayak emang Dewa Fortuna juga lagi ada di pihaknya EVOS Harvey juga bisa gue bilang. Karena smooth banget perjalanan mereka. Yes, tapi apakah akan sesmooth itu? Karena kalau kita perhatikan Chelsea aja berhasil mendapatkan pick off menuju ke arah Fafa. Jadi bisa gue katakan Gerdek Phoenix gak bakal bisa mendapatkan ketenangan yang EVOS Harvey dapatkan. EVOS Harvey sih udah tinggal mikir gue mau portal gue kemana nih sekarang. Karena aksinya udah mulai dibuka sama anak-anak dari Morph Team. Di mana Nune, berhasil mendapatkan satu player. Kenotis di balik batu sana. Dan bakal ada upaya rush dari arah Morph Team menuju ke arah Pandora. Jantung pertahanan Pandora udah mulai. Gak bisa dipertahankan lagi karena Ega dan juga Feby di sana udah dijatuh knockdown. Pandora harus pas peringkat ke-7. 6 tim tersisa. Morph juga lagi berapi-api mendapatkan 11 poin eliminasi. Kita bisa lihat gimana ada Memorial Gamer Lady berhadapan langsung bersama Dewa United Shori di sana. Cantik Pak bersama Groot. Luar biasa sekali permainan mereka. Mendelay pergerakan dari Memorial Gamer Lady. Tapi bakal ada portal go yang udah digunakan Memorial Gamer Lady untuk naik dan maju ke tengah circle Bung Skyla. Iya, mereka bakal coba untuk memaksa masuk ke daerah pertahanan lawannya. Udah ada satu upaya menggunakan portal go pun yang bisa digunakan oleh mereka untuk setidaknya mengamankan kondisi mereka dari bibir zona yang cukup berbahaya. Tapi dari Morph kali ini yang sudah memiliki 12 poin eliminasi masih cukup lengkap dengan 4 orang yang tersisa. Apakah mereka bisa berbicara banyak? Karena memang kalau kita lihat dari segi teman-teman yang masih hidup ada 15 orang kali ini. Wah, 15 orang dan juga 6 tim yang tersisa. Bukan terlalu mudah, tapi
Kalau kita perhatikan tadi Aleta berhasil dapetin pick off juga teman-teman. Dan ini dia, bakal coba digedor. Untuk pertahanan dari MG Lady. Terlihat 3 orang dikirim sekaligus dan ada teleport. Kaget gak? Bingung gak kemana orangnya? Orangnya ke belakang langsung. Dan nggak mau harus turun dulu. Dan di bawah udah ada anti gak tuh. Tapi sayangnya Gerdex Phoenix masih ada Ailey yang masih se-strong itu untuk mendapatkan pick off mahalnya. Dan Dewa United bersama dengan EVOS Harvey masih standby. Even MG Lady Bung Skyla. Ini lo lihat bener-bener dari EVOS yang nggak mau ikut campur sama fight yang udah terjadi di sebelah kanan kayak yang di depan mata, kayak mereka coba untuk tetap sabar, mereka coba untuk melihat peluang kira-kira kita amannya masuk ke dalam zona lewat sebelah mana. Sampai pada akhirnya Morphwood berhasil mengeksekusi lawannya dengan total 15 poin eliminasi dan harusnya ini masih bisa bertambah karena Belanya juga masih coba untuk bertahan dan kali ini fightnya justru favornya bakal lebih besar ada di teman-teman dari EVOS. Yes, EVOS. Awali hari ini dengan Buya, apakah akan mengakhiri hari ini dengan Buya juga? Karena kita perhatikan sebenarnya sangat besar peluangnya. Seperti yang udah dimention Bung Skyla tentunya. Lemparan frag grenade menuju ke arah Ailey di sana membuat Ailey terpisah bersama kawannya. Agak sulit karena posisinya kawannya yang di sebelah kanan juga udah harus di-spam. Christian Grenade ditambah di bawah masih ada anak-anak dari Dewa United. Bakal coba langsung di-spam dengan M249. Dan juga 60 dari Aleta tentunya. Terlihat Dewa United bakal jadi target pertama. Terlihat juga Ailey berhasil mendapatkan seorang Azel. Tapi Merge lagi-lagi bakal membuka momentum dengan grenade-nya. Lagi Merge. More team tumbang. Dewa United juga bakal tumbang. Dan ini dia. Obviously EVOS Harvey. Congratulations for EVOS Harvey berhasil mendapatkan buya mereka di game penutup dan pembuka kita untuk hari ini. Dan merupakan salah satu